Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya 55 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan hari ini yang saya beri judul Jalan Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau share tentang jalan Tuhan. Jalan yang dibuat oleh Tuhan, jalan yang dimiliki Tuhan, yang merupakan mujizat bagi umatnya. Dan ini akan saya buat dalam 4 poin. Ada 4 poin mengenai jalan Tuhan. Yang pertama kita bisa lihat di dalam Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Yaitu jalan Tuhan yang dibuat bagi Musa dan bangsa Israel saat laut Teberau terbelah. Jadi awalnya itu bukan jalan, tapi Tuhan yang buat itu menjadi jalan melalui demonstrasi ilahi ketika Tuhan menyuruh Musa mengarahkan tongkat ke arah laut Teberau. Jadi awalnya tidak ada jalan yang pernah dibuat di tengah laut Teberau, tapi Tuhan buat jalannya supaya Musa dan bangsa Israel diluputkan dari kejaran Firaun dan kuda-kudanya. Yang kedua, jalan Tuhan juga dibuat di dalam Yosua 4 ayat 18. Kalau ayat sebelumnya Tuhan menyuruh Yosua dan para imam yang membawa tabut itu masuk ke dalam sungai Yordan. Dan waktu kaki mereka masuk ke dalam sungai Yordan, maka terjadilah jalan di dalam sungai Yordan. Sungai Yordan itu terbelah seperti laut Teberau tadi, menjadi jalan bagi Yosua dan bangsa Israel untuk menyeberang. Tuhan buat jalan bagi Yosua dan bangsa Israel di sungai Yordan, seperti Tuhan juga buat jalan bagi Musa dan bangsa Israel di laut Teberau. Yang ketiga kita bisa lihat di dalam Yesaya 43 ayat 19 bahwa Tuhan buat jalan di padang gurun bagi bangsa Israel. Saya ulangi, Tuhan buat jalan yang baru yang belum pernah dibuat oleh siapapun bagi bangsa Israel di padang gurun, sehingga mereka bisa berjalan di padang gurun tanpa ada tanda-tanda jalan yang dibuat selain yang Tuhan buat. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang Tuhan bilang, jalan Tuhan gak sama dengan jalan kita. Menurut manusia, laut Teberau gak ada jalan, sungai Yordan gak mungkin ada jalan, padang gurun gak mungkin ada jalan. Tapi Tuhan punya jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan membuat jalan bagi umatnya. Yang keempat dan yang paling terakhir, kita bisa lihat di dalam Matius 14 ayat 28 sampai ayat 29. Waktu terjadi badai dan gelombang di danau, ketika para murid ada di dalam perahu, Tuhan buat jalan yang tidak pernah dibuat oleh manusia, yaitu Yesus bisa berjalan di atas air. Bahkan bukan itu saja,
Petrus bisa berjalan juga di atas air. Ada jalan di tengah gelombang dan badai. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 4 jalan yang Tuhan buat dalam 4 poin yang saya bahas tadi mau meneguhkan saudara dan saya bahwa yang pertama, Tuhan bisa buat jalan supaya saudara dan saya diluputkan dari musuh seperti Musa dan bangsa Israel yang berjalan di Laut Teberau. Tapi yang kedua, Tuhan buat jalan untuk saudara dan saya supaya kita bisa berjalan di dalam rencana Tuhan seperti Yosua dan bangsa Israel yang berjalan di tengah Sungai Yordan sesuai dengan rencana Tuhan bagi mereka. Tapi yang ketiga, Tuhan buat jalan supaya kita bisa tetap melewati proses dalam hidup ini seperti bangsa Israel yang dapat jalan di padang gurun di tengah proses hidup. Tapi yang keempat, Tuhan buat jalan supaya kita bisa berjalan di tengah badai dan gelombang yang menghantam kehidupan kita. Nah, saya tidak mengerti saudara butuh jalan Tuhan yang mana dari 4 poin ini. Tapi saya percaya keempat jalan yang Tuhan buat, jalan yang Tuhan miliki, jalan Tuhan ini akan menjadi jawaban bagi saudara dan saya di setiap pergumulan. Akan menjadi terobosan bagi saudara dan saya di setiap pergumulan. Asal kita percaya bahwa Tuhan selalu punya jalan di saat kita tidak punya jalan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami jalan yang Tuhan buat di setiap kehidupan kita. Amin.